Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Debbie Andra di sini. Jadi di video kali ini aku tuh mau buat Q&A. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu aku lempar di Instagram, kini aku ada kesempatan untuk menjawabnya. Jadi kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah masuk di DM. Oke guys, jadi kita mulai pada pertanyaan yang pertama yang udah masuk di DM aku. Jadi sebelumnya jangan lupa kalian untuk like dan subscribe channel aku. Mau OTW 20.000 subscriber. Jadi rencananya pas udah masuk 20.000 subscriber aku tuh mau ngasih giveaway ke kalian gitu. Yeay! Jadi jangan ketinggalan, pantengin terus YouTube channel aku. Oke, jadi kita masuk pada pertanyaan yang pertama dari Baroness ZZZ. Kak mau nanya, mau jadi penjaga tahanan nggak bisa berenang nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa deh, jadi nggak perlu harus bisa renang. Kakak juga nggak bisa berenang, jadi nggak apa-apa. Kak, aktualisasi CPNS itu seperti apa? Dari Rindi Pramestia. Aktualisasi CPNS itu jadi kita nanti belajar lagi, belajar mengenai aneka. Aneka itu kita belajar mengenai apa ya, kayak pokok-pokok penting yang harus kita miliki sebagai seorang ASN gitu. Ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi itu adalah nilai-nilai dasar atau aneka yang mencakup hal-hal tadi yang yang aku sebutin gitu. Oke, next dari Firda.fa. Kalau di lapas harus kuliah, Kak? Nah, kalau di lapas itu kalau kalian tes sebagai penjaga tahanan itu formasi SMA, jadi kalian nanti jadinya penjaga tahanan. Tapi kalau kalian udah kalian udah dilantik, udah bekerja kan, untuk kalian capai sesuatu yang lebih tinggi, atau karena dengan berkuliah kan juga bagus untuk menunjang karir kalian kan. Jadi kalian harus kuliah, jangan bak kuliah. Dari Febri Yuli, kakak sekolah kedinasan juga ya, Poltekip atau Poltekim? Enggak, kakak bukan dari sekolah kedinasan, jadi dari formasi umum, SLTA atau SMA sebagai penjaga tahanan. Next dari Kopi CT, Kak, apa benar Polsuspas pakaian dinasnya beli sendiri, nggak dapat jatah? Kalau pengalaman kakak yang kemarin pas lolos itu bikin sendiri, kita siapin. Karena kan waktu itu katanya kalau udah lolos, udah masukin berkas, pas udah pemanggilan di UPT masing-masing itu harus langsung dipakai. Nyatanya kemarin emang harus 1 tahun pakai baju hitam putih dulu. Tapi kalau kita udah dilantik dan udah bekerja selama beberapa tahun, mungkin pasti setiap tahunnya bukan setiap tahun sih, pasti akan ada pengadaan baju dinas untuk pegawainya gitu. Dari Ayu_Fitri, kalau nilai UNAS atau SKHU jelek, daftar TNI kan daftar TNI kan nggak bisa, Kak. Kalau Polsuspas apa bisa diterima, Kak? Belum tentu juga, karena ada batas nilainya. Ada persyaratan nilai berapa, maksudnya minimal nilainya itu berapa gitu. Nilai SKHU. Next dari Ayura,
Kak, kalau ada sekolah di kedinasan terus masuk Polsuspas nggak harus tes lagi, Kak? Nah ini kalau kalian sekolah kedinasan, sebelum kalian masuk sekolah kedinasan itu kan kalian tes dulu, jadi nggak gampang sekolah kedinasan itu. Jadi kalau udah lolos sekolah kedinasan, kalian nggak perlu tes Polsuspas lagi, itu kalian udah langsung dinyatakan sebagai seorang sebagai seorang taruna. Kalian tuh udah udah dikasih ilmu selama 4 tahun, itu anggap aja kalian tuh kuliah. Jadi itu setara dengan S1 gitu. Jadi kalau kalian lolos, kalian langsung gila. Kalian langsung golongannya langsung ke 3A, jadi nggak perlu tes Polsuspas lagi. Kalian langsung bekerja sebagai analisis apa gitu. Lulusan SMK bisa daftar nggak, Kak? Bisa, Bang. Lebih nggak kemarin sini lah bikin video dan kita baru sini. Kak, kalau Polsuspas tes fisiknya apa aja, Kak? Coba tonton video kakak, ada yang kakak bikin video tentang pengalaman tes, di situ udah kakak jelasin. Atau video yang mengenai tes SKB itu loh, udah ada. Oke guys, jadi ini video ini lanjutan dari yang tadi, karena yang tadi itu videonya aku ambil tadi malam pas aku piket siang sampai malam, dan ini aku lanjut lagi pas piket pagi di hari Minggu. Jadi aku punya kesempatan untuk lanjutin videonya karena tadi malam itu gelap dan hujan juga, jadi mungkin suara aku nggak kedengeran sama diganggu juga sama teman-teman aku. Jadi aku lanjutin videonya sekarang di pagi hari. Oke. Jadi aku mau lanjutin pertanyaan yang berikutnya dari Zaturiko. Suka duka jadi Polsuspas yang kakak rasain. Itu aku udah ceritain suka dukanya aku di video aku sebelumnya, yang judul videonya jam kerja penjaga tahanan. Kalian bisa lihat di situ. Tapi aku mau ceritain sedikit aja suka dukanya. Suka dukanya yang selama yang aku rasain itu sebenarnya mungkin karena kita sebagai penjaga tahanan itu kan kita menghadapi manusia kan dengan 1000 macam karakter yang ada di dalam, dengan berbagai macam karakter. Jadi kan nggak selamanya adem ayem. Jadi kalau dukanya itu ya kita harus siap dan harus siap tahan banting menghadapi mereka gitu. Ada yang nakal, ada yang bikin emosi, ada yang yang kayak gitulah. Tapi yang baik juga banyak. Terus yang gak enaknya juga pas piket malam itu ngantuk kayak gitu. Terus kalau sukanya kita bisa belajar kita bisa belajar untuk bagaimana membuat mereka menjadi baik. Kita bisa memimpin mereka kayak gitu, membimbing mereka, dan itu lama-lama juga bikin karakter kita tuh jadi lebih baik gitu. Emang aku ngerasain perubahan sih setelah aku bekerja sebagai penjaga tahanan. Next dari Ahmad Fauzi. Kakak kan ada ijazah S1-nya, nggak penyesuaian, Kak? Memang penyesuaian ada, cuman kan ada waktunya. Sekarang kan kakak baru golongan 2A, jadi peraturannya itu harus golongan 2C 2 tahun baru bisa penyesuaian ijazah, kayak gitu. Jadi mungkin sekitar ini kan udah jalan 3 tahun, jadi tahun depan aku udah 2B, golongan 2B, jadi mesti harus tunggu lagi selama 4 tahun ke 2C, lalu 2 tahunnya lagi, jadi sekitar 6 tahun dulu baru bisa penyesuaian. Next dari Nurilaila.
Kak, kalau perempuan kerja bagian penjaga tahanan apa tugasnya sama kayak laki-laki? Iya, sama kayak laki-laki, tapi bedanya kalau di lapas perempuan itu kalau di lapas perempuan ya kerjanya sama kayak laki-laki di lapas yang ada cowoknya gitu. Jadi kita perempuan jaganya napi perempuan aja. Kalau yang laki-laki ya napi yang laki-laki gitu. Jadi tugasnya sama aja, kayak piket pagi, siang, malam, terus malamnya kita di kantor sampai pagi kayak gitu. Tidurnya shift-shiftan, jadi siapa yang tidur duluan, siapa yang gantiin, kayak gitu. Kurang lebih sama lah. Dari Wilamutia Malia, Kak, apa aja persyaratannya, Kak? Mohon jawabannya, Kak. Jadi persyaratan untuk untuk tes Kemenkumham sebagai penjaga tahanan itu persyaratannya ada kok di Google, kalian search aja. Itu kalau nggak salah ijazah, KTP, SKH UN, SKUN, terus kalian daftarnya lewat online. Kalian upload berkasnya. Kalau berkas kalian memenuhi syarat, kalian diterima kayak gitu. Jadi ada tahapan-tahapan tesnya. Dari Made Sukmadewi, Kak, kalau mau nyari CPNS Kemenkumham perlu check up nggak? Check up itu nanti pas udah diterima, kalian udah lolos, kalian diminta untuk masukin berkas-berkasnya, termasuk surat keterangan bebas narkoba sama surat keterangan sehat dari rumah sakit gitu deh. Next dari Traputra, halo Kak Debbie, izin bertanya, Kak, bagaimana kabar SKB penjaga tahanan, Kak? Sebenarnya kakak juga nggak tahu kapan SKB-nya, tapi yang pasti kalau aku lihat-lihat di info di Instagram atau di Twitter atau di sosial media lainnya itu dengar sih katanya selesai yang kedinasan tes SKD gitu, selesai yang Poltekim itu loh, selesai mereka SKD, baru yang penjaga tahannya itu dilanjutin tesnya SKB. Jadi kalian pantengin terus info-infonya gitu, jangan sampai ketinggalan. Oke guys, jadi mungkin segitu aja video dari aku kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung DM di Instagram aku. Dan kalau aku punya kesempatan, aku bakal buat video untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian. See you next time, aku mau balik bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.